Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada suatu kesempatan Yesus pernah menyampaikan pengajarannya tentang kerajaan surga dengan mengangkat perumpamaan lalang di antara gandum. Ya. Dan tentunya perumpamaan ini merupakan sebuah bahasa yang digunakan Yesus dalam menyampaikan pengajaran kepada para pendengarnya dengan suatu tujuan agar mereka bisa mengerti. Jadi dikatakan dalam perumpamaan itu bahwa benih yang baik atau gandum yang ditaburkan di tanah itu bertumbuh bersamaan dengan lalang setelah ada orang jahat, dikatakan begitu, yang menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Mereka pun bertumbuh bersama, dan para pendengarnya waktu itu tahu bahwa ketika lalang dan gandum itu bertumbuh bersama, lalang itu menjadi sebuah tumbuhan yang tidak berguna, yang nanti pas panen itu akan dikumpulkan lalu kemudian dibuang dan dibakar karena tidak berguna. Dengan yang diambil itu adalah gandum. Jadi perumpamaan ini diangkat oleh Yesus ya untuk menjelaskan tentang kerajaan surga, teristimewa sebuah peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman ya. Di mana tadi Yesus dengan jelas menjelaskan kepada para muridnya tentang perumpamaan lalang dan gandum itu ya. Para muridnya di awal percakapan ya mereka meminta Yesus untuk menjelaskan arti perumpamaan itu. Mereka mengatakan, murid-muridnya datang dan berkata, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Lalu Yesus pun dengan baik menjelaskannya. Ia menjawab katanya, atau Yesus memberikan penjelasan seperti ini. Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Dalam arti ini adalah Yesus sendiri ya. Menaburkan benih baik dalam arti Yesus menyampaikan firman Allah kepada para pendengarnya. Kehendak Allah kepada para pendengarnya. Atau apa yang mesti dilakukan oleh manusia kepada sesamanya. Apa yang dilakukan oleh manusia kepada Allahnya. Jadi semuanya itu disampaikan oleh Yesus sebagai Allah yang berbicara kepada manusia dengan mengatakan dalam perumpamaan itu dikaitkan dengan penabur benih baik, yaitu Yesus itu ya. Dan ladangnya adalah dunia. Dunia dalam arti ini adalah manusia ya. Kita semua yang mendengarkan firman itu atau para pendengar Yesus pada waktu itu ya, yang mendengarkan Yesus yang mengajarkan tentang kerajaan surga atau yang
menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah untuk dilakukan oleh manusia, baik terhadap sesamanya maupun terhadap Allah. Lalu kemudian benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Dan benih yang baik itu adalah mereka yang hidup di dalam kebenaran, yang mendengarkan firman itu, menghayatinya dalam hati, lalu kemudian mengekspresikannya dan melalui tindakan dan perbuatan mereka dengan sesamanya maupun dengan alam lingkungannya. Lalu kemudian sedangkan lalang itu adalah simbol atau orang-orang jahat, anak-anak si jahat. Ya, artinya bahwa mereka yang tidak memaknai kebenaran dalam kehidupan mereka, tetapi mereka menggunakan porsi kebenaran mereka sendiri ya. Tetapi dalam arti ini ya, lebih pada sebuah ekspresi tindakan yang tidak menunjukkan adanya ekspresi cinta terhadap sesama maupun terhadap tidak menjunjung tinggi nilai-nilai moral, nilai-nilai sosial ya, atau nilai-nilai yang menunjukkan ekspresi nilai kehidupan ya, atau nilai kemanusiaan di sana. Mungkin saja di sana terjadi tindakan pembunuhan, ketidakadilan, pemerkosaan dan sebagainya ya, korupsi ya, dan sejenis perbuatan-perbuatan itu. Itulah sekiranya anak-anak si jahat yang tidak mampu mendengarkan firman itu dengan baik, tidak mampu menghayatinya dan apalagi untuk mengekspresikannya, karena mereka hidup dalam kepentingan mereka sendiri, kebenaran yang mereka rancang sendiri. Lalu kemudian Yesus mengatakan musuh yang menaburkan benih lalang itulah iblis. Tentu tindakan atau perbuatan-perbuatan yang kita sebutkan tadi ya merupakan rancangan yang dibuat oleh iblis untuk dilakukan oleh anak-anak si jahat atau anak-anak iblis itu ya, atau yang mencintai kejahatan itu. Dan teman-teman, Yesus pun mengatakan penuaian akhir zaman atau penuai pada akhir zaman itu adalah para malaikat. Maka Yesus kemudian menjelaskannya kepada mereka ya, sebagaimana keberadaan lalang itu ya. Jadi lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api karena tidak berguna ya. Demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Ya, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Ya, di situ kan jelas ya arah perumpamaan itu, maksud perumpamaan itu. Jadi orang-orang jahat tadi itu disebutkan dengan lalang yang tidak berguna dikumpulkan lalu dibakar dalam api. Dan pada akhirnya di sana akan terjadi ratapan dan kertak gigi. Orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka ya. Itu sekiranya itulah mungkin penjelasan yang disampaikan oleh Yesus sendiri berkaitan dengan lalang dan di antara gandum itu. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, hal yang mungkin kita pelajari dari perumpamaan Yesus ini adalah dualisme diri kita ya, yang baik dan yang jahat, untuk berjalan bersama. Termasuk juga ketika kita berhadapan dengan firman Allah yang disampaikan oleh gereja, maupun dalam situasi-situasi di mana kita mendengarkan sabda Tuhan itu. Antara kita mencintai menerima firman Allah itu karena sisi baik dari diri kita, ataupun mengabaikannya setelah kita berhadapan dengan fenomena kehidupan sosial atau fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita yang mungkin saja menggoda kita, yang mungkin saja mengancam kita dan sebagainya. Jadi kita meninggalkan apa yang menjadi inti pesan dari firman Allah itu dan mencintai atau merangkul apa yang menjadi pesan dari ekspresi dunia ya, atau kebijakan-kebijakan dunia itu, sehingga kita pun jatuh di dalam tindakan-tindakan yang memang merusak hidup itu, baik sesama maupun diri sendiri. Itu kita atau diri saya, diri Anda, ketika kita tidak mampu menghayati firman Allah itu dengan baik. Tetapi Yesus juga di sini memberi pesan kepada kita untuk menjadi anak yang baik, dalam arti mendengarkan firman Allah itu tidak hanya mendengarkan tetapi menghayatinya dan menjadi landasan hidup berhadapan dengan dunia, tawaran-tawaran dunia, berhadapan dengan kebijakan-kebijakan dunia, pencitraan-pencitraan dunia. Jadi firman Allah inilah menjadi landasan kita yang menjadi kekuatan untuk menghadapinya. Tentu di sini tidak terlepas dari kesadaran iman kita bahwa Allah itu mencintai kita, sehingga Dia pun
menyampaikan firman-Nya, kehendaknya kepada kita untuk kita lakukan. Pertanyaannya adalah kembali ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita selama ini? Apakah memang kita itu sungguh-sungguh meresapi firman Allah yang disampaikan kepada kita sehingga kita menjadi anak yang baik? Ataukah kita hanya menjadi penonton dan pendengar yang sifatnya itu sementara ya? Lalu ketika berhadapan dengan dunia, kita berbalik kepada situasi yang buruk dan menjadi anak si jahat. Semuanya ada pada diri kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.